Berikutnya yang diperhatikan adalah minuman. Jadi bawa air yang cukup ya. Apabila di daerah kita nih sepi warung, kios, nggak ada yang jual minuman, ya bawa sekiranya cukup sampai puncak, nggak kekurangan air. Yang paling poin adalah nanjak itu jangan pingin cepat gitu aja. Jangan pingin cepat tapi malah drop, habis tenaga, nggak sampai puncak jadinya. Pelan-pelan aja dan diukur menggunakan speedometer atau cyclocom, bisa juga GPS. Direkam perjalanannya dan dipelajari. Untuk dipelajari kemudian bisa kita evaluasi di mana kekurangannya gitu. Jadi pelan-pelan aja, yang penting sampai puncak. Seperti saya nih, saya rekam perjalanan. Jika saya ingin lebih cepat, maka saya bisa menentukan di mana saya harus sprint, tanjakan mana yang saya harus lebih cepat, dan di tanjakan mana saya seperti biasanya pelan. Jadi evaluasi seperti itu. Intinya pelan-pelan, yang penting sampai puncak gitu. Besok kita percepat lagi gitu. Sedikit aja, jangan langsung jos. Yoi. Dan juga pilih waktu yang enak, yaitu pagi hari. Biasanya sih kendaraan masih sepi, udara masih fresh, dan juga pemandangannya syahdu. Sebagai motivasi juga teman-teman buat video, mungkin yang suka ngevlog ya ngevlog, suka foto ya foto. Jadi kita akan termotivasi untuk mencari spot-spot baru. Juga nonton video-video gue dari teman-teman gue, vlog-vlog gue teman-teman yang di sana, di tempat lain. Ikuti grup-grup Facebook pesepeda, gue share. Ikuti, yang paling terpenting juga sih, install aplikasi Strava. Di situ kita bisa rekam data GoS kita. Kita bisa komunikasi sesama pengguna Strava. Yoi, kita udah sampai kilometer 11. Oke, obrolan santai ini moga saja bermanfaat buat teman-teman goeser ya. Biar saya tidak jenuh goes nanja. Gue sendirian maksudnya kali ini. Kita ngobrol aja, ngobrol sendiri saya. Jika ada yang mau temani ngobrol ya silakan di komentar. Tibalah saya di spot. Di sini ada segmen tanjakan sprint, gitulah. Ada motor lewat. Ya, motornya udah lewat. Di sini nama tanjakannya nih tanjakan tutup hidung. Jadi di tanjakan ini, segmen ini banyak orang buang sampah di sisi kanan kiri jalannya. Jadi bau busuk timbul dari sampah, sehingga kita harus tutup hidung. Full terang, hanya sedikit awan yang mencoba mengganggu dia. Kelihatan masih berkabut sih kotanya. Bukit-bukitnya juga masih kelihatan kabut-kabut kecil di atasnya.
Nah, selanjutnya adalah tips pamungkas. Ada 2 tips yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tips kuat nanjak ala atlet. Nah, saya pernah dikasih tahu tips nanjak oleh seorang atlet atau pelatih atlet. Waktu itu saya nggak sebutkan namanya, lupa saya. Yang pertama, nanjak itu putaran pedal itu membentuk huruf O. Jadi jangan diinjak saat kaki kanan nginjak, kaki kirinya diam aja. Jadi membuat putaran membentuk huruf O. Itu kira-kira begini ya kayaknya. Jadi gitu. Huruf O itu timbul, terjadi, bisa dibuat dengan cara pemandangan dulu. Dengan cara kaki kanan misalkan yang nginjak, kaki kiri itu yang narik. Jadi timbullah huruf O dari engkolan sepedanya. Tips kedua, goes itu jangan ngendalkan kaki saja. Goes nanjak, tapi tangan ikut bekerja dengan cara menarik handlebar. Jadi macam tarik tambang. Nah, tarik tambang. Kita ibaratkan tangan itu kita tarik handlebar. Tali yang kita tarik, kita menarik handlebar, dan tanah yang kita pijak adalah pedal sepeda. Kurang lebih seperti itu tekniknya. Jadi kaki kanan menginjak pedal, tangan kanan menarik handlebar. Begitu juga sebaliknya. Bisa dipraktekkan. Nah, itu adalah 2 tips pamungkas. Kali ini tips kuat nanjak ala atlet. Dan karena di depan ini udah mulai tanjakan brutalnya, saya mau masukin kamera dulu. Saya mau menggunakan tips yang tadi. Saya akan mempraktekannya. Walaupun saya sudah dari dulu mempraktekannya. Dan sekarang saya simpan kamera. Sampai ketemu di puncak. Oke guys, kita berada di kaki tanjakan terakhir. Ini adalah tanjakan terakhir menjelang radar. Di sini nama komnya itu Pasti Bisa. Nah, Pasti Bisa. Ini adalah tanjakan terakhir. Tanjakan terakhir ini gradien maksimalnya 16, sama kayak di patung kuda di bawah sana. Tapi dimulai dengan gradien kayak diberikan yang ringan dulu, enteng-enteng dulu, makin ke atas makin berat, dan puncaknya di 16, lalu turun ke 10 dan flat. Nah, kita lihat catatan gue saya kali ini sampai puncak radar. Aduh, sproketnya onar. Harus dipindah. Ya, sekarang jam 7.23. Tadi saya start dari rumah jam 6, 10 menit kayaknya. Tuh, jauhnya 1 jam jauh lewat. Yang biasanya di bawah 1 jam. 53 menit, 57 menit, atau kalau nyantai 1 jam. Karena ini benar-benar syahdu, benar-benar gue santai, jadi nggak peduli berapa lama saya sampai puncak, asalkan di goes, asalkan sampai. Karena saya mau menikmati goesnya, walaupun pelan juga, tetap berkeringat. Ini mata saya perih kena keringat. Gitu kan. Rekor tercepat saya sampai puncak dari Taman Sandalwood adalah 47 menit
34 detik. Itu rekor 30 detik gitu. 47 menit 30 detik. Dan rekor terbaru lagi. Baru-baru saya mau mecahin rekor tersebut, tidak bisa. Selisihnya 4 detik dengan yang lama. Jadi rekor lama belum terpecahkan. Malas lagi ngebut-ngebut muncak. Nggak ada sponsor yang supply. Nggak ada motor yang bawa minuman dan sebagainya. Jadi walaupun ngejos dari bawah, sampai sininya lemas. Nah, ini adalah tanjakan yang 16%, 11%, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, 16% terus. Wih, lama nih. Gitu dia. Habis dia tanjakan. Seterusnya turunan. Nanjak dikit sih. Oke, ini adalah radar puncak dari tanjakan KM16. Nah, dari kota nih 16 kilo, tapi kadang nggak sampai juga, kadang 15,9, 0,7 gitu. Intinya kita bulatin 16 km. Pemandangannya subhanallah. Di situ kota cuman masih agak mendung-mendung dan silau kena matahari. Radar KM16 ini berada di ketinggian 500-an mdpl ya, 550 lah. Ketinggian temperaturnya 22 derajat Celcius. Bukan terasa ya, lebih panas dari kemarin yang berapa hari lalu. Satu lagi yang membuat saya tertawa, AVG-nya, average speed-nya itu nanjak 12. Nggak usah malu, kecepatan rata-rata itu bagi kita geser nanjak biasa aja. Walaupun di bawah 10 km per jam, kecepatan rata-ratanya juga wajar karena tanjakan berat, bro. Yang penting bisa sampai puncak gitu. Kecepatan rata-rata saya pernah dulu 18, dulu. Wow, baterainya udah mau habis. Hemat dikit lagi sih. Yang membuat bersepeda nanjak rute winding ini lebih terasa syahdu tuh ini pemandangannya nih. Wow, bukit, lembah kiri dan kanan, view semua. Ini lebih nampak kalau dilihat dari drone. Stok drone saya kayaknya yang ada pas lagi hijau kayaknya. Jadi musim kering ini belum pernah terbangin. Dan juga jalan di Sumba itu sepi, lebar, mulus. Terasa jalan pribadi. Tuh, keren kan. Di depan sana ada Bukit Raksasa Tider, sekitar 500 meter dari sini. Info buat pecinta Trabas ya. Motor Trabas trail off-road. Nah, ini adalah simpang ke kanan, tembusnya Ndata
dan Londa 5, Kampung Kota Atas, persis di kilometer 18,3. Ada pelang atau sekitar 200 meter sebelum pemandangan Bukit Raksasa Tidur. Di Google Map bisa diakses rute tersebut, tinggal diikuti aja. Teman-teman terabas di sini, komunitas trail sini sering lewatin kok. Pemandangannya bagus katanya. Saya belum pernah ikut. Yang saya lewatin sih jalur Tapayami tembus Mendu. Itu raksasa tidurnya udah kelihatan. Bukit Raksasa Tidur. Yang nampak pertama adalah hidungnya, dagunya, dan dadanya. Bukit Raksasa Tidurnya itu terlentang kejauhan sana, tertutup lagi. Kalau mau lebih jelas turun ke sebelah. Mungkin nanti saya isi cuplikan drone aja biar pas. Sampai sekarang saya belum sempat untuk naik ke puncak hidung Bukit Raksasa Tidurnya. Mungkin nanti sewaktu-waktu. Seperti ini. Iya. Oke dah, satu aja. 2000. Oke, dapat satu. Oke, terima kasih. Mari kakak. Lapar. Sarapan roti dulu. Sambil jalan aja pelan-pelan. Jam 8.00 pas sampai Bukit Waringin. Namun saya nggak ke atas, nggak ke bukitnya ya. Sampai sini aja langsung balik biar nggak habis waktu. Wow. Oh, gerbang welcome-nya hilang, sama tempat duduk istirahat di bukitnya rusak. Langsung balik. Permisi mah, langsung balik ini. Langsung balik. Sampai segini aja cukup 25 kilo. Oh, saya 26 nih. Oke, 26 kilo. Lumayan, 52 pp. Kalau saya lanjut lagi ke dermaga bisa 53 lah. Nambah 1 kiloan kurang lebih ya. Oke, let's go. Dadah adik. Oh, dadah. Pulang dulu. Sampai sini sah. Bismillahirrahmanirrahim. Dadah. Ini ketinggian berapa ya nih? 571. Temperaturnya 22, jadi terasa lebih hangat daripada beberapa hari lalu. Memang beberapa hari lalu, minggu lalu ya, saya guys, temperaturnya itu sampai 18. Dia perbedaannya goes nanja dengan goes flat. Kalau flat ulangnya ngayuh lagi, kalau nanjak ulangnya gratis. Dayang-dayang dikit lah. Oke, demikian dulu karena baterainya udah sekarat. Demikian dulu video dari saya, Gueser Pelosok. Channel
channel YouTube yang berasal dari pelosok timur Indonesia, tepatnya di Pulau Sumba. Mohon undur diri. Terima kasih atas supportnya. Jangan lupa didukung channel gue Pelosok agar lebih berkembang, agar lebih semangat dalam membuat konten-konten gue yang lebih menarik. Ya, ditunggu di kolom komentar ya silaturahminya dari manapun. Ayo silaturahmi ke kolom komentar. Silahkan request video seperti apa. Sumba itu masih banyak ya, mungkin sudah ada videonya kurang bagus, saya buat ulang boleh. Yoi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa insyaallah. Assalam.